Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang suasana mencekam kamp konsentrasi Yahudi di Polandia pada masa Perang Dunia Kedua, di mana para tahanan diperlakukan dengan sangat kejam dan tidak manusiawi. Ribuan orang kehilangan kebebasan, identitas, bahkan harapan. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang penulis muda bernama Morris yang datang menemui seorang pria tua, mantan tahanan kamp konsentrasi Yahudi Polandia di masa perang. Ia bernama Lali Solokov. Morris datang dengan maksud untuk mengabadikan kisah hidup Lali. Sebuah kisah yang selama berpuluh-puluh tahun ia simpan rapat, terkunci dalam kenangan yang menyakitkan dan penuh luka. Namun di usia senjanya, Lali akhirnya memilih untuk membuka lembaran masa lalu agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok Auschwitz. Tanpa ragu, Lali pun mulai menceritakan kisahnya. Kisahnya dimulai di Slovakia pada tahun 1942 atau tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua. Suatu malam, Lali mengajak seorang wanita berkencan dengannya, namun ketika dalam perjalanan pulang, mereka mendengar aparat keamanan sedang memukuli seseorang. Setelah diperiksa, salah satu aparat keamanan tersebut adalah Boris, salah satu teman sekolah Lali. Melihat wanita yang ada bersamanya, rekan Boris bertanya dengan nada merendahkan, apakah ayah wanita tersebut mengetahui putrinya berkencan dengan seorang pria Yahudi. Seolah-olah pria Yahudi memiliki kasta yang berbeda dengan mereka. Lali yang tak bisa menahan emosinya langsung menghajar pria itu, dan untungnya Boris bisa menenangkan rekannya hingga mereka pun pergi dari sana. Beberapa hari kemudian Lali dan rekan-rekannya dihentikan dari pekerjaannya akibat dari perang yang membuat perekonomian semakin terpuruk. Lali pun memutuskan untuk pulang kampung menemui keluarganya di desa. Di desa Lali tinggal bersama keluarga besarnya. Semuanya berjalan baik dan hidup mereka terasa sempurna. Hingga pada suatu malam, mereka menerima sebuah surat imbauan dari pemerintah Slovakia yang meminta satu orang dari setiap keluarga untuk menjadi relawan dalam membantu upaya Perang Dunia Kedua di Polandia. Karena dalam keluarga tersebut hanya ada 3 pria dewasa, yaitu ayahnya dan kakak tertuanya yang sudah memiliki keluarga. Lali yang merasa tak memiliki tanggungan, akhirnya memutuskan untuk mendaftarkan diri secara sukarela dalam program tersebut. Keesokan harinya ibunya dan saudara perempuannya pun mengantarkan Lali ke stasiun untuk melepas kepergian Lali. Saat itu Lali sama sekali tak memiliki gambaran mengenai seperti apa kehidupan sebagai seorang relawan, namun wajahnya tampak sangat sedih. Sebelum naik kereta, ia berbalik dan memeluk ibunya dengan erat, seakan ini adalah pertemuan terakhir mereka. Tidak lama kemudian Lali sampai di stasiun berikutnya dan berkumpul bersama relawan lainnya. Saat itu, Lali mencoba menyapa salah satu pria muda berusia 17 tahun yang bernama Aaron. Aaron sendiri tak tahu pasti kemana mereka akan dibawa. Lali pun berkata bahwa mereka akan dikirim ke Polandia untuk dijadikan relawan dalam memperbaiki mobil dan mesin. Di stasiun itu Lali sempat melihat Boris dan mencoba menyapanya. Boris yang terkejut dengan kemunculan Lali langsung bertanya untuk apa Lali datang ke sana. Ketika Lali menjelaskan bahwa ia akan ikut dengan kereta yang akan membawa para relawan, ekspresi Boris berubah drastis. Ia tampak cemas dan langsung menyuruh Lali untuk segera putar balik, seolah-olah yang akan mereka hadapi adalah sesuatu yang lebih buruk dari apa yang Lali bayangkan. Namun Lali sama sekali tak bisa kabur dari sana. Ia tetap naik ke dalam kereta dan berdesak-desakan dengan penumpang lainnya. Keadaan pun semakin tak terkendali ketika salah satu penumpang ditembak oleh petugas. Move into the carriage. Sesampainya di Polandia, mereka langsung diarahkan untuk masuk ke dalam sebuah kamp bernama Auschwitz. Sesaat setelah keluar kereta, semuanya tidak sesuai dengan apa yang Lali bayangkan. Bahkan barang-barang mereka dikeluarkan dan dibuang begitu saja. Beberapa saat kemudian laki-laki dan perempuan dipisahkan ke dalam kamp yang berbeda. Di dalam kamp,
Mereka ditelanjangi, kemudian rambut mereka dicukur habis, lalu mereka diberi seragam lusuh. Dan setelah itu, tangan mereka ditato dengan angka. Angka inilah yang menjadi identitas mereka selama berada di camp tersebut. Setelah itu mereka dibawa keluar dan dipaksa bekerja dengan kasar. Semua itu jauh dari yang Lali bayangkan selama ini. Pada malam harinya, mereka tidur berdesakan di dalam barak tanpa bantal atau selimut. Hanya tempat tidur dingin dan tubuh-tubuh yang lelah saling bersandar. Malam itu Lali merasa gelisah dan memutuskan keluar untuk mencari udara segar. Namun yang ia temukan justru pemandangan yang sangat mengejutkan dari perlakuan kejam para penjaga terhadap tahanan lain. Para penjaga yang merasa terbebani oleh tahanan-tahanan yang keluar malam langsung menembak mereka. Seolah nyawa para tahanan itu tidak berarti sama sekali di tempat itu. Itulah kali pertama Lali melihat pembunuhan di camp itu. Setiap pagi mereka harus bangun dan segera berbaris. Mereka juga diberi makan seadanya, sehingga mereka rela beradu mengambil makanan yang sudah tumpah ke tanah, yang membuat para penjaga tak bisa menahan amarah dan langsung memukuli para tahanan. Hari itu Lali bekerja di atas atap dan melihat betapa luasnya camp itu yang tak mungkin seseorang bisa kabur dari sana. Di sana ia juga melihat beberapa mobil yang membawa tumpukan mayat, tubuh-tubuh yang sudah tak bernyawa dan tak lagi dianggap berarti. Karena mereka tak memiliki cukup waktu atau tempat untuk menguburkan mayat-mayat tersebut, akhirnya mayat-mayat itu dibakar. Dan asap hitam pun memenuhi langit, menjadi pengingat sunyi tentang kengerian yang terjadi di camp itu setiap harinya. Suatu malam Lali jatuh sakit yang membuat rekan-rekannya sangat khawatir. Karena jika ketahuan sakit oleh penjaga, maka mereka akan dibakar hidup-hidup. Esok harinya ketika sedang diabsen, Lali yang sudah tak kuat lagi berdiri, akhirnya jatuh pingsan. Sehingga ia pun akan dibawa ke tumpukan mayat. Aaron yang tak tega melihat Lali akan dibakar hidup-hidup segera menumpahkan makanan untuk mengalihkan perhatian tentara Nazi. Kesempatan ini pun mereka manfaatkan untuk membawa Lali kembali ke dalam barak. Setelah merasa lebih baik, seorang pembuat tato bernama Pepan yang sejak tadi memperhatikan mereka mendekatinya. Pepan menjelaskan bahwa akan ada banyak tahanan yang datang dan mereka harus menato para tahanan tersebut seperti yang ia lakukan pada Lali. Ia menawarkan Lali untuk menjadi tukang tato bersamanya, sebuah pekerjaan yang bisa membuatnya jauh dari penjaga yang kejam, mendapatkan tempat tidur yang lebih baik, dan makanan yang lebih layak. Awalnya Lali menolak karena bekerja sebagai pembuat tato, artinya ia bekerja sama dan menjadi bagian dari Nazi. Namun ia tak punya pilihan lain, demi bisa bertahan hidup Lali pun menerima tawaran Pepan untuk menjadi pembuat tato. Singkat cerita, Lali akhirnya menjadi ahli tato baru. Seorang tentara Nazi bernama Baretsky akan menjadi pengawasnya. Baretsky terlihat ramah pada Lali dan menanyakan berapa umur Lali. Lali memberanikan diri untuk menjawab dan bertanya balik berapa umur Baretsky. Tapi Baretsky menganggap pertanyaan Lali terlalu lancang dan langsung menamparnya. Go fuck yourself, that's how old I am. Setelah itu Lali pun diantar untuk menato para tahanan. Pada awalnya Lali merasa sangat berat dan tidak tega untuk menusukkan jarum ke tangan para calon tahanan, namun ia terpaksa melakukannya dan tak ada pilihan lain. Meskipun Lali dianggap sebagai antek tentara Nazi, Lali tetap mengunjungi teman-temannya di barak untuk memberikan makanan. Namun Thomas mengatakan bahwa petugas telah membawa Aaron pergi ke kamar gas padahal ia tidak sakit. Thomas juga mengatakan siapapun yang dibawa ke kamar gas tidak akan pernah kembali karena kamp Auschwitz adalah kamp pemusnahan. Rekannya yang lain mengatakan kalau awalnya para penjaga berniat untuk membawa Lali dari tempat itu, tetapi karena Lali sudah pindah, tentara Nazi membawa paksa Aaron sebagai gantinya. Lali yang merasa bersalah akhirnya menemui Baretsky dan bertanya apa kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga Aaron dan Martin dibawa ke kamar gas. Namun Baretsky menjelaskan bahwa mereka tak perlu tahu kesalahan apa yang telah mereka perbuat. Setelah itu Baretsky mengajak Lali ke ruang bergas untuk menunjukkan keberadaan keduanya. Sesampainya di sana, Lali terkejut dan merasa hancur ketika melihat Aaron dan Martin telah mati dalam keadaan kurus kering. Pemandangan itu membuat Lali semakin berat, seperti ada beban tak terhingga yang harus ia tanggung.
Di hari berikutnya semua berjalan seperti biasa dan Lali mulai terbiasa dengan suasana di dalam camp. Pada hari itu, ia mendapat tugas untuk menato tahanan wanita yang baru datang dan disinilah kisah barunya dimulai. Saat itu ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Gita. Gita terlihat sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Namun Lali yang tak punya pilihan lain selain mengikuti perintah, sambil meminta maaf Lali mulai menato tangan Gita yang membuat Gita menangis menahan rasa sakitnya. Berbeda dengan para pria, para wanita diperlakukan jauh lebih ketat. Tubuh mereka akan diperiksa secara teliti untuk memastikan tidak ada luka atau infeksi apapun. Tawanan yang terlihat lemah dan sakit akan dikirim langsung ke kamar gas, bahkan mereka langsung dieksekusi. Gita kemudian ditempatkan di gudang pakaian bersama beberapa tahanan wanita lainnya. Tugas mereka adalah memeriksa seluruh barang bawaan para tahanan baru yang dianggap berharga untuk kemudian diserahkan pada para petugas. Ternyata pertemuan pertama Lali dan Gita membuat Lali langsung tertarik padanya. Wajah Gita terus terbayang di benaknya hingga akhirnya ia mulai bertanya-tanya tentang keberadaan wanita Slovakia yang belum ia ketahui namanya tersebut. Ia mencoba mencari tahu dari para tahanan lain, berharap ada yang mengenal Gita atau tahu di mana ia ditempatkan. Namun sayangnya tidak ada satupun yang mengenali Gita atau mengetahui keberadaannya. Saat bekerja, Gita secara tak sengaja melihat Lali dari kejauhan. Dengan hati-hati ia mencoba memanggilnya. Tatapan mereka bertemu sejenak cukup untuk menyampaikan rasa rindu yang tumbuh sejak pertemuan pertama. Melihat Lali yang tampaknya menemukan seorang wanita yang ia sukai di dalam camp, membuat Bareski merasa iri dan terusik. Dalam sebuah kesempatan ia menarik dua orang wanita, salah satunya dalam keadaan hamil. Lalu dengan nada sinis bertanya, siapa yang akan mereka pilih antara dirinya dan Lali. Karena kedua wanita itu tak memberikan jawaban yang memuaskan, Bareski menjadi marah. Dengan penuh emosi, ia menodong mereka dengan senjata, lalu memaksa Lali untuk memilih salah satu di antara mereka untuk menamparnya. Selesai bekerja, Lali kembali ke barak untuk menemui teman-temannya. Saat itu, Lali memberitahu mereka bahwa ia sedang ditugaskan di kamp wanita. Mendengar hal tersebut, banyak di antara mereka yang menanyakan bagaimana kondisi istri mereka. Salah satunya adalah Thomas yang bertanya dengan penuh harap apakah Lali melihat istrinya yang sedang hamil. Pertanyaan itu membuat Lali teringat dengan wanita yang ia tampar tadi. Namun demi menjaga perasaan Thomas, Lali pun berbohong. Ia menjawab dengan tenang bahwa ia tak melihat siapapun yang sesuai dengan deskripsi tersebut. Meski hatinya merasa berat, Lali tahu bahwa kebenaran kadang bisa lebih menyakitkan daripada kebohongan kecil. Lali terus-menerus memikirkan wanita Slovakia tersebut. Wajah dan tatapan Gita terus membayangi pikirannya, membuatnya sulit untuk fokus pada pekerjaannya. Perubahan sikap Lali ini tidak luput dari perhatian Bareski. Menyadari bahwa Lali telah jatuh hati, Bareski yang sebenarnya sangat kejam akhirnya memutuskan untuk membantunya. Ia menyuruh Lali untuk menuliskan nomor tato milik wanita tersebut. Karena dengan informasi itu, Bareski akan mencoba mencarinya di antara catatan di camp wanita. Tapi sebagai gantinya, Lali harus membuatkan kata-kata indah untuk kekasih Bareski. Malam harinya Bareski meminta bantuan salah satu penjaga camp wanita bernama Marta untuk memanggil Gita. Wanita tersebut kemudian menarik Gita langsung dari tempat tidurnya dan menyeretnya keluar barak tanpa penjelasan apapun. Sesampainya di luar, Bareski akhirnya menyampaikan maksudnya. Ia mengatakan bahwa pembuat tato pria yang pernah menandai tangannya sedang mencarinya saat ini. Gita sempat terdiam, namun perlahan mulai memahami siapa yang dimaksud. Ia pun menjawab pelan bahwa saat ini ia bekerja di gudang pakaian, berharap informasi itu bisa mempermudah pencarian dan mempertemukan mereka kembali. Keesokan harinya, Lali dan beberapa tahanan lainnya mengikuti kemanapun Bareski pergi. Namun tanpa diduga, Bareski yang temperamental tiba-tiba memukul Lali di hadapan yang lain. Seolah ingin menciptakan kesan bahwa tidak ada hubungan istimewa di antara mereka.
Setelah memastikan situasi aman dari perhatian para penjaga, Bareski membisikkan pada Lali bahwa ia sudah menemui Gita tadi malam dan telah menyerahkan surat yang ditulis Lali untuknya. Tidak hanya itu, Bareski juga memberitahu lokasi Gita yang kini bekerja di gudang pakaian. Meskipun caranya kasar, Bareski sebenarnya sedang melindungi mereka berdua dari bahaya. Sebelum memulai pekerjaan di hari itu, Lali dan yang lainnya berbaris untuk mengambil peralatan tato mereka. Seorang petugas yang merupakan teman Gita menyelipkan sebatang coklat untuk Lali sebagai penanda bahwa ia mengenali Lali dan menerima kehadirannya. Sejak saat itu, Lali semakin sering mencari cara untuk pergi ke kamp wanita, berharap bisa melihat Gita meski hanya sebentar. Hingga pada akhirnya di suatu kesempatan, mereka berhasil bertemu secara lebih dekat dan pribadi. Dalam pertemuan itu, Lali memberikan suapan coklat pada Gita, sedangkan Gita membalasnya dengan memberikan sebuah cincin agar bisa digunakan oleh Lali untuk menyuap petugas. Dan saat itulah Lali baru mengetahui jika nama wanita pujaannya itu bernama Gita. It's Gita. Setelah itu Gita kembali melanjutkan pekerjaannya, tapi karena kurang fokus tangannya terluka terkena ujung koper yang tajam. Darahnya terus keluar, membuatnya segera menutup luka itu sebelum tentara Nazi melihatnya. Keesokan harinya Lali menemui Thomas di dalam barak yang kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun istrinya. Dengan wajah muram dan tubuh yang lemah, Thomas mengaku bahwa ia merasa sudah tak punya harapan untuk hidup lagi. Rasa rindu yang begitu dalam pada istrinya ditambah penderitaan di dalam kamp membuatnya benar-benar putus asa. Dalam keputusasaannya, Thomas memutuskan untuk mencari cara agar dirinya dihukum mati. Ia sengaja melawan perintah dan mencoba kabur, sehingga para petugas langsung mengejar dan menghajarnya dengan brutal. Tidak lama setelah itu, Thomas bersama 2 tahanan lainnya dihukum gantung di hadapan seluruh tahanan sebagai bentuk peringatan. Thomas. These 3 prisoners. I'm free. Peristiwa itu membuat Lali semakin terluka secara emosional. Ia menyaksikan sendiri bagaimana harapan bisa hilang begitu saja dan betapa kejamnya sistem di dalam kamp yang memperlakukan manusia seolah tak bernyawa. Namun di balik rasa hancur itu, tekad Lali untuk bertahan dan melindungi orang yang ia sayangi justru semakin kuat. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk menyogok penjaga wanita dengan coklat yang ia dapatkan dari Gita. Setelah diberikan izin dengan diam-diam, ia membiarkan keduanya bertemu di kamar penjaga tanpa sepengetahuan petugas lainnya. Pertemuan yang penuh ketegangan itu menjadi kesempatan berharga bagi Lali dan Gita untuk berbicara secara pribadi meskipun dengan risiko besar. Beberapa hari kemudian, tanpa diduga, Bareski yang sedang mabuk menarik paksa Gita dari barisan dan mencoba melakukan sesuatu yang kasar padanya. Namun saat itu, ia menyadari bahwa Gita sedang terinfeksi, terlihat jelas dari bayang lengan yang pucat dan demam tinggi yang ia alami. Biasanya tahanan yang menunjukkan gejala seperti itu akan segera dimusnahkan tanpa ampun oleh penjaga kamp. Namun entah karena merasa iba atau karena alasan lain, Bareski akhirnya memerintahkan Gita untuk segera pergi beristirahat. Dan setelah itu, Bareski mendatangi Lali dan memberitahukan situasi yang terjadi. Ia meminta Lali untuk segera mencari obat sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, para tahanan wanita yang mengetahui kondisi Gita berusaha merawatnya dengan penuh kepedulian. Mereka saling bergantian menjaga dan memberikan bantuan seadanya agar tidak ketahuan oleh penjaga yang bisa saja membawa Gita ke tempat pemusnahan. Mereka menyembunyikannya di bawah tumpukan pakaian bekas. Sementara itu, Lali kehilangan jejak mengenai keberadaan Gita yang tiba-tiba tak lagi berada di barak tempat biasanya. Ia merasa gelisah dan tak bisa berhenti memikirkan Gita sepanjang hari. Namun di saat yang sama, ia tetap harus menjalankan tugasnya sebagai pembuat tato bagi para tahanan baru. Mengingat jumlah tahanan yang semakin banyak, Lali pun diperintahkan untuk merekrut salah seorang tahanan lain agar bisa membantunya dan dilatih menjadi pembuat tato seperti dirinya. Dan keesokan harinya, karena Lali menanyakan keberadaan Gita di depan tentara lain, Bareski langsung menghajarnya agar kedekatan mereka tak tercium oleh tentara itu. Can he find out?
Selesai bekerja, Lali menyelinap masuk ke kamp wanita dan kembali menyogok penjaga agar diizinkan bertemu dengan Gita. Tidak lama kemudian, Gita pun muncul dan dibopong oleh dua temannya karena tubuhnya terlalu lemah untuk berjalan sendiri. Mereka menjelaskan bahwa Gita terluka cukup parah dan infeksinya semakin memburuk hingga membuatnya sangat lemah dan pucat. Melihat kondisi Gita yang begitu memprihatinkan, Lali merasakan kesedihan mendalam. Ia berjanji akan melakukan apapun demi menyembuhkan Gita. Bahkan jika itu berarti ia mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Namun Gita yang sudah kehilangan harapan justru memintanya untuk tidak terlalu memikirkan dirinya. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa Lali harus melanjutkan hidup bahkan jika nanti ia tak lagi ada di sisinya. Meskipun begitu, Lali tak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha mencari segala cara untuk mendapatkan obat demi menyelamatkan Gita. Satu-satunya orang selain Baretsky yang selalu bersamanya adalah Leon, pembuat tato baru yang kerap menjadi sasaran kekejaman dari para tahanan lain karena dianggap dekat dengan penjaga. Suatu hari Leon menemani Lali ke barak tempat pengobatan untuk menato para tahanan baru. Namun setibanya di sana, pemandangan yang mereka saksikan sungguh menyakitkan. Para tahanan yang sakit dibiarkan tergeletak begitu saja tanpa selimut, tanpa perhatian apalagi pengobatan yang layak. Suasana di barak itu lebih menyerupai ruang tunggu kematian daripada tempat penyembuhan. Lali semakin sadar bahwa jika ia tak segera menemukan jalan keluar, Gita mungkin tak akan bisa bertahan. Pada saat kondisi camp sedikit lebih tenang dan sepi, Lali diam-diam masuk ke dalam barak medis untuk menemui seorang suster dengan harapan bisa mendapatkan obat bagi Gita. Namun suster tersebut menolak permintaannya karena semua obat di sana diperuntukkan bagi tahanan yang juga dalam kondisi kritis. Mereka semua memiliki urgensi yang sama. Lali yang tak menyerah memberanikan diri untuk langsung menemui dokter yang bertugas. Ia berbohong dan mengatakan obat itu untuk antiseptik tatonya. Sang dokter akhirnya bersedia memberikan obat, tapi dengan satu syarat yang sangat berat. Lali harus membantu memindahkan beberapa tahanan wanita tanpa busana keluar dari ruangan perawatan menuju area yang dikelilingi pagar berduri. Saat proses pemindahan berlangsung, salah satu wanita yang sudah tak sanggup menahan penderitaan mencoba berlari ke arah pagar. Berharap dirinya tersengat aliran listrik hingga mati agar terbebas dari siksaan. Namun sayangnya sang dokter telah mematikan arus listrik di pagar tersebut dan tujuan mereka dipindahkan keluar adalah untuk mengakhiri hidup mereka secara perlahan dan menyakitkan. Meskipun sudah mendapatkan obat, Lali tak bisa memberikan obat tersebut secara langsung kepada Gita. Ia tahu bahwa jika ketahuan, bukan hanya dirinya tapi juga Gita bisa mendapat hukuman yang berat. Maka dari itu, ia mencoba meminta bantuan pada beberapa tahanan wanita untuk menyelundupkan obat itu ke dalam baraknya Gita. Beberapa hari setelahnya Lali kembali ditugaskan ke kamp wanita dan tanpa disangka dari kejauhan ia melihat Gita. Wanita itu kini tampak jauh lebih sehat, tubuhnya tak lagi selemah dulu dan matanya memancarkan kehidupan yang sebelumnya nyaris padam. Tidak ingin kehilangan kesempatan, Lali kembali menyogok penjaga wanita seperti yang pernah ia lakukan. Malam harinya, Lali dan Gita kembali bertemu dan melepaskan kerinduan yang selama ini terpendam. We could die again tomorrow. Di hari berikutnya, kekejaman yang selama ini menghantui camp kembali menunjukkan wajah aslinya. Tanpa alasan yang jelas, para penjaga memanggil Leon saat ia sedang bekerja bersama Lali. Panggilan itu terasa mencurigakan, namun tak ada seorang pun yang berani mempertanyakannya. Hingga di keesokan harinya, Lali mendapati Leon dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Langkahnya tertatih, tubuhnya gemetar, dan darah masih mengalir dari bagian vital tubuhnya. Lali pun bertanya apa yang telah terjadi. Dengan suara lemah dan nafas yang berat, Leon mengaku bahwa para penjaga telah menyiksanya secara brutal. Mereka memotong alat kelaminnya yang membuatnya nyaris tak bisa berdiri apalagi berjalan. Hari berikutnya tiba-tiba penjaga menggeledah tempat tidur Lali dan menemukan beberapa perhiasan. Mereka meyakini seseorang telah mencurikannya untuk Lali. Ia pun dipukuli habis-habisan agar mengaku, namun Lali tetap bungkam.
Names. Karena tak kunjung bicara, ia akhirnya dikurung selama 15 hari. Selama dikurung, Lali hanya ditemani rasa sakit. Sementara itu Gita mulai resah, ia merasa Lali telah tiada. Saat terjadi keributan di luar, Gita nekat menyelinap untuk melihat daftar tahanan yang sudah meninggal. Namun ia tertangkap oleh penjaga wanita bernama Cilka. Beruntung Bareski datang tepat waktu, mengenali Gita dan mengalihkan perhatian sang penjaga agar Gita tak dihukum. Setelah itu Gita kembali ke barak dan tanpa diduga bertemu salah satu anggota keluarganya. Wanita tersebut membawa kabar buruk. Ia memberitahu bahwa ayah dan ibu Gita gagal melarikan diri ke Turki dan akhirnya ditangkap. Kabar ini menjadi luka baru bagi Gita. Setelah kehilangan kekasihnya, kini ia harus menerima kenyataan bahwa keluarganya pun ikut hilang dari hidupnya. Setelah itu Gita memberanikan diri menemui Cilka dan memohon bantuannya untuk mencari Lali. Awalnya Cilka menolak, namun Gita mencium tangannya sebagai bentuk cinta dan ketulusan antara dirinya dan Lali. Beberapa hari kemudian Lali akhirnya dikeluarkan dari ruang tahanan dan dibawa ke sebuah tempat. Tempat itu dikenal sebagai area eksekusi, yang mana siapapun yang dianggap melawan atau membangkang akan ditembak tanpa ampun. Lali merasa bahwa hidupnya akan berakhir di sana, bahwa inilah akhir dari segalanya. Rot in hell, Hitler. Namun tiba-tiba pria yang membawanya tadi kembali menghampirinya. Tanpa banyak bicara, ia segera menarik Lali dan membawanya keluar dari tempat tersebut dengan tergesa-gesa, seolah menyelamatkannya dari kematian yang nyaris pasti. Tidak lama kemudian Bareski menemui Lali di ruangannya dan mengatakan bahwa Lali adalah salah satu orang paling beruntung di tempat itu, karena nyaris tak ada yang keluar hidup-hidup dari ruang eksekusi. Bareski kemudian langsung menawarkan kerjasama dengan Lali. Awalnya Lali menolak dengan tegas. Ia sudah muak dengan semua aturan kejam dan kekacauan yang terjadi di camp tersebut. Namun penolakan itu membuat Bareski sangat marah. Dengan wajah dingin dan nada mengancam, ia berkata akan menghabisi seorang anak kecil yang tak bersalah jika Lali tetap bersikeras menolak perintahnya. Keesokan harinya Lali pergi ke tempat Gita untuk menunjukkan bahwa ia masih hidup. Begitu melihat Lali berdiri di hadapannya, Gita langsung merasa lega dan tak kuasa menahan kebahagiaannya. Setelah itu Gita menemui Cilka, penjaga wanita yang selama ini diam-diam membantunya. Ia bertanya kenapa Cilka begitu rela menolong mereka. Cilka menjelaskan bahwa meskipun ia tampak kejam di luar, ia masih memiliki hati nurani. Ia tak ingin ada pasangan lain menderita seperti dirinya yang tak pernah bisa bersatu dengan kekasih yang dicintainya. Di hari berikutnya Lali yang sedang tidur dikejutkan oleh suara keributan di luar. Ia segera bangun dan segera melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata para penjaga tengah menarik anak-anak dan beberapa wanita dari barisan hendak dibawa entah kemana. Melihat pemandangan itu, Lali mencoba mendekat dan memohon agar mereka dilepaskan. Namun para penjaga justru mengarahkan senjata ke arahnya dan mengancam akan menembak jika ia mencoba menghalangi. Ketegangan menyelimuti udara dan Lali hanya bisa menatap dengan perasaan hancur. Keesokan harinya Lali terbangun setelah mendengar suara keributan di luar barak. Rupanya 2 orang tawanan mencoba melarikan diri dan hingga saat ini masih belum ditemukan. Gita yang juga mendengar kabar tersebut kemudian berbisik pada Lali, mungkin mereka memiliki kesempatan yang sama untuk kabur dari camp itu. Namun setelah Lali kembali bekerja seperti biasa, ia menyaksikan langsung seorang tahanan yang mencoba melarikan diri berhasil ditangkap oleh Bareski dan langsung membunuhnya. Peristiwa itu membuat Lali mulai ragu, menyadari bahwa upaya kabur membawa risiko yang besar dan bisa berakhir tragis. Sementara itu di camp wanita, Gita dihampiri oleh seorang wanita bernama Esther dan meminta jarum serta benang. Disinilah Gita dan temannya mengetahui bahwa ternyata Esther sedang hamil. Sesuai dengan peraturan di camp tersebut, tahanan yang terbukti menyembunyikan kehamilan dianggap membebani dan akan segera dimusnahkan. Namun para wanita yang mengetahui kondisi Esther sepakat untuk saling melindungi.
Mereka pun berusaha menyembunyikan kehamilan itu agar tidak tercium oleh para petugas. Sebelum para penjaga mengetahui hal itu, Gita mencoba menyuap Martha untuk membiarkan Esther tetap berada di camp dan menyarankan agar tidak ada yang membocorkan soal kehamilannya. Waktu terus berlalu dan kehamilan Esther semakin mendekati akhir masa. Ketika persalinan tiba, ketegangan semakin terasa di antara para tahanan wanita. Mereka semua tahu jika sesuatu yang buruk terjadi, bukan hanya Esther yang akan menderita, tapi mereka semua juga akan dihukum. Oleh karena itu, mereka berusaha dengan segala cara untuk membantu proses persalinan Esther, walaupun dalam keterbatasan dan kondisi yang penuh ancaman. You want to push into it, yeah? Akhirnya Esther berhasil melahirkan bayi yang sehat dan dirinya pun selamat. Kegembiraan yang sangat besar terasa di antara para tahanan yang turut merayakan kelahiran bayi tersebut. Keesokan harinya suasana kamp wanita kembali tegang. Penjaga mengumpulkan beberapa wanita untuk dikirim ke tempat yang tidak diketahui. Dan kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan. Esther yang baru saja melahirkan bayi juga masuk ke dalam daftar tersebut. Ketegangan semakin memuncak karena seluruh camp mengetahui bahwa para wanita yang akan dikirim itu tidak akan kembali. Namun saat itu juga seorang wanita yang merupakan saudara dari Gita merasa iba melihat kondisi Esther yang baru saja melahirkan. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mengambil tempat Esther dalam daftar itu menggantikan Esther. Ia tahu bahwa dengan melakukan ini ia mengorbankan nyawanya. Namun ia juga sadar bahwa Esther masih membutuhkan waktu untuk merawat bayinya yang baru saja dilahirkan. Keesokan harinya Gita dan beberapa wanita lainnya ditugaskan untuk membakar dokumen-dokumen dan kertas-kertas penting. Sambil bekerja, mereka mendengar rumor dari salah satu wanita yang mengetahui bahwa akan ada proses evakuasi besar-besaran dari camp ke tempat lain. Mereka dijadwalkan untuk berjalan menuju kamp baru yang terletak melalui hutan yang dekat dengan desa wanita tersebut. Ia memberitahukan bahwa mereka mungkin punya kesempatan untuk kabur. Dengan hati-hati, wanita itu berkata jika Gita bisa menemukan jalan menuju desanya, mereka bisa melarikan diri ke sana dan menghindari nasib buruk yang menanti mereka di kamp baru. Pada bulan Januari 1945, tepatnya di musim dingin, para wanita diarak keluar dari camp. Lali yang melihat kerumunan tersebut merasa khawatir akan keselamatan Gita. Tanpa pikir panjang, Lali segera mencari Gita di antara wanita-wanita tersebut. Akhirnya Lali berhasil menemukan Gita. Meski hanya sesaat, ia merasa lega karena dapat memastikan bahwa Gita masih hidup. Dengan cepat Lali meminta Gita untuk kabur jika ada kesempatan. Setelah itu pergilah ke Bratislava. Mintalah perlindungan dari Tuan Pavlik yang merupakan mantan atasan Lali tempat dulu bekerja. Tidak lama setelah para wanita diarak keluar, giliran para tahanan pria yang dipindahkan dari camp tersebut. Sejak saat itu, Lali tidak pernah lagi melihat Bareski dalam hidupnya. Dan perpisahan itu meninggalkan kesan mendalam bagi Lali, mengingat betapa rumitnya hubungan di antara mereka selama berada di camp tersebut. Sementara itu di tempat yang berbeda, para wanita yang dipindahkan terus berjalan melewati hutan bersalju yang dingin. Kondisi yang sangat berat itu membuat banyak dari mereka tak mampu bertahan dan mereka yang terjatuh atau kehabisan kekuatan harus ditinggalkan di tengah jalan. Mayat-mayat mereka tergeletak di sepanjang perjalanan menjadi bukti pahit bahwa nyawa mereka dianggap tak lebih dari sekadar angka dalam daftar panjang penderitaan. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, Gita mulai menyadari bahwa mereka telah mendekati desa yang pernah disebutkan oleh Bella. Bersama salah satu temannya, Gita pun mengambil resiko besar dengan melarikan diri diam-diam, menyelinap keluar dari barisan dan menghindari kejaran para petugas yang menjaga perjalanan tersebut. Sementara itu Lali terus dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa pernah tahu kemana nasib akan membawanya. Dalam satu pemindahan, ia melihat sebuah celah untuk melarikan diri. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia memanfaatkan kesempatan tersebut.
Ia terus berlari ke hutan menyatu dengan sunyi dan kedinginan yang menusuk hingga pada akhirnya ia sampai di perbatasan Austria. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, Lali akhirnya sampai di Austria dan memberanikan diri untuk minta pertolongan pada tentara Rusia yang berjaga. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang tahanan Jerman yang berhasil melarikan diri. Melihat tekad dan potensi dalam diri Lali, sang komandan pun memutuskan untuk membawanya masuk dan memberikan sebuah pekerjaan sebagai bentuk perlindungan dan kesempatan untuk memulai hidup baru. Sementara di tempat lain, Gita dan temannya akhirnya berhasil menemukan keluarga Bella. Sang ibu menyambut mereka dengan cemas dan menjelaskan bahwa desa mereka kini telah dikuasai oleh tentara Rusia yang membuat situasi menjadi sangat berbahaya, terutama bagi para pelarian seperti mereka. Saat itu ibu Bella menawarkan tempat persembunyian di loteng rumah, namun Gita dengan tenang menolak dan menyampaikan bahwa keinginannya saat ini hanyalah kembali ke rumahnya. Sementara itu di markas tentara Rusia, perlakuan yang diterima Lali tak kalah menyakitkan. Untuk membuat para tentara Rusia percaya, ia rela melakukan apapun. Ia diminta menjadi umpan untuk menarik para gadis agar datang ke markas dengan dalih undangan pesta. Padahal kenyataannya, mereka menjadi korban pelecehan oleh tentara-tentara tersebut. Butuh waktu lama bagi Lali untuk mendapatkan kepercayaan mereka dan membuktikan bahwa dirinya bukanlah ancaman. Setelah situasinya cukup aman, Lali pun perlahan mencari cara untuk meninggalkan tempat itu dan kembali menuju Slovakia. Setibanya di sana, Lali segera kembali ke rumahnya dan mendapati bangunan itu telah kosong dan sunyi. Saat ia tengah berdiri terpaku di depan rumah tersebut, adiknya tiba-tiba datang dan langsung mengenali sang kakak yang telah lama tak pulang. Dengan suara pelan dan penuh kesedihan, sang adik menjelaskan bahwa seluruh keluarga mereka telah ditangkap beberapa hari setelah Lali meninggalkan mereka. Saat itu ia sendiri bersembunyi di rumah tetangga tanpa pernah tahu kemana orang tua mereka dibawa pergi. Lali mulai bercerita bahwa selama ini ia ditahan di sebuah kamp dengan penjagaan yang sangat ketat. Tapi walaupun begitu, di sana ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Gita yang berhasil membuatnya jatuh cinta. Ia meyakini bahwa Gita berkemungkinan besar berada di Bratislava. Mendengar kisah itu, sang adik tanpa ragu segera menyiapkan seekor kuda dan mendorong Lali untuk segera mencari wanita tersebut, bahkan memberikan sebuah cincin agar bisa diserahkan pada Gita. Lali pun berangkat menuju Bratislava dengan harapan penuh. Tapi sesampainya di sana, ia mendapati toko tempat dulunya bekerja telah tutup. Tak ingin kehilangan harapan, Lali pun pergi ke gedung pusat informasi. Ia menuliskan pesan singkat dan menempelkannya di dinding toko, berharap suatu saat Gita akan datang dan menemukannya. Sambil menunggu, Lali menyewakan kudanya sebagai alat transportasi. Beberapa hari setelah itu, Gita dan temannya akhirnya sampai di lokasi yang sama dan mendapati toko tersebut telah tutup. Mereka lalu pergi ke gedung pusat informasi, berharap menemukan petunjuk dari Lali. Tapi setelah lama mencari, mereka tak menemukan petunjuk apapun yang ternyata tanpa sepengetahuan mereka, pesan yang ditulis oleh Lali telah terjatuh ke lantai. Gita diselimuti rasa kecewa mengira bahwa kesempatan untuk bertemu dengan Lali benar-benar telah hilang. Namun temannya menenangkan dan meyakinkan bahwa selama mereka masih bernafas, selalu ada secercah harapan untuk bertemu kembali. Di tengah kepasrahan yang mulai merayap, Gita dikejutkan oleh suara kereta kuda yang ternyata itu adalah Lali dan ia langsung memanggil namanya. Lali! Pertemuan itu menjadi momen penuh haru, di mana keduanya akhirnya bersatu kembali sebagai manusia bebas, bukan tahanan lagi. Dan tidak lama setelahnya, Lali pun menikahi Gita. Setelah menikah, Lali dan Gita memutuskan untuk pindah ke Australia dan memulai hidup baru dengan identitas yang berbeda. Namun bayang-bayang Auschwitz terus menghantui mereka kemanapun mereka pergi.
Hingga pada suatu hari, polisi Australia datang menemui mereka atas permintaan konsulat Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Barecki diadili dan meminta Lali untuk memberikan kesaksian agar bisa meringankan hukumannya. Gita sangat menentang keputusan Lali untuk membela Barecki di pengadilan. Meskipun Lali merasa bahwa pria itu telah membantu mereka bertahan hidup selama di kamp, Gita tak bisa melupakan kenyataan bahwa Barecki adalah bagian dari monster yang telah menghancurkan banyak nyawa. Di sisi lain, Gita menerima berita yang menghancurkan hatinya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis, ia didiagnosis tak bisa memiliki keturunan. Gita merasa hancur seolah-olah tak ada lagi yang bisa membuatnya hidup penuh. Perasaan kesepian dan ketidakberdayaan memutuskan untuk kembali ke Eropa tempat asalnya dan meninggalkan Lali di Australia. Ia merasa bahwa dengan kondisi ini ia tak bisa lagi bersama Lali yang layak memiliki masa depan yang lebih baik. Meskipun keputusan itu sangat sulit baginya. Setelah Gita pergi, Lali menulis surat untuk konsulat Jerman mengenai pengakuannya. Saat itu ia berterus terang kalau Barecki adalah salah satu pasukan SS yang telah mengakhiri banyak nyawa. Terkadang ia melakukannya hanya karena suasana hatinya sedang buruk. Barecki pun dinyatakan bersalah yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tidak lama setelah Lali mengirimkan surat itu, Gita kembali ke Australia dengan kabar mengembirakan. Membawa harapan baru bagi Lali yang merasa hancur dengan segala yang telah terjadi. Gita memberitahunya bahwa ternyata ia sedang hamil. Kabar itu membuat Lali kembali terbuka, menghilangkan segala kegelapan yang sempat menyelimutinya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk membangun kehidupan baru bersama, melepaskan masa lalu yang penuh luka dari perang dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Lali pun meninggal dunia pada 3 Oktober tahun 2006. Setelah kematian Lali, Morris bertugas untuk membagikan kisah hidup Lali ke seluruh dunia. Butuh waktu 11 tahun bagi Morris untuk menyelesaikan buku tersebut dan mempublikasikannya. Selama periode tersebut sebanyak 6 juta orang dibunuh dalam Holocaust dan 1 juta diantaranya dibunuh di Auschwitz. Sebagian besar dari mereka dibunuh di ruang gas setelah selesai pasca kedatangan di kamp tersebut. Auschwitz merupakan kamp konsentrasi terbesar yang dikelola oleh Nazi Jerman dan menjadi pusat pemusnahan massal. Sebanyak 8.200 personil SS bertugas di Auschwitz dan hanya 10% di antara mereka yang diadili atas kejahatan yang mereka lakukan. Antara tahun 1940 hingga 1945, Nazi Jerman mendeportasi sekitar 1,3 juta orang ke Auschwitz dengan 232.000 diantaranya adalah anak-anak. Hanya sekitar 700 orang yang berhasil dibebaskan pada 27 Januari 1945. Berikut adalah wajah asli dari Lali Sokolov dan foto-foto asli dari kamp Auschwitz. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.